kabar Wong Kito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Mita Andani siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Rabu 29 Maret 2023. Sajian utama hari ini antara lain, warga heboh penemuan mayat bayi perempuan. Mungkin ini kucing uang ini. Aksi berbahaya siswa naik Andes. Dan jangan lewatkan gurihnya mie celor takjil spesial khas Palembang. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama. Pemirsa, warga Jalan Tegal Binangun, Kecamatan Pelaju Palembang digegerkan dengan penemuan sesosok mayat bayi perempuan yang dibuang di selokan. Mayat bayi malang ini kemudian dievakuasi petugas ke rumah sakit. Video amatir milik warga ini merekam penemuan sesosok bayi perempuan di dalam saluran air dengan kondisi yang tak bernyawa Selasa kemarin. Bayi malang ini pertama kali ditemukan salah satu warga, Yusuf, persis di belakang rumahnya Jalan Tegal Binangun, Lorong Giri, Kecamatan Pelaju Palembang. Petugas kepolisian yang mendapat laporan warga langsung mendatangi lokasi kejadian untuk mengevakuasi bayi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Iya, di dalam got itulah sudah, di got itu terlumpuk. Kita lagi apa itu, Pak? Mau ngambil papan untuk jemur kasur. Dilihat posisi bayi? Iya, udah terlumpuk, udah nggak ada nyawa lagi sudah. Kanit Reskrim Polsek Pelaju Palembang Ibda Husin menyatakan masih menyelidiki pelaku pembuangan bayi ini. Kami langsung meninjaki kejadian tersebut dengan cara menghubungi identifikasi dari Polrestabes Palembang. Untuk motif sekarang ini masih dalam penyelidikan. Bayi malang ini masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Selatan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. 3 angkutan desa terpaksa diamankan Satlantas Polres Muara Enim karena mengangkut penumpang di atas kap mobil. Penumpang yang naik di atas kap Angdes merupakan siswa saat pulang sekolah dan sangat membahayakan keselamatan jiwa. Setelah sebelumnya dilakukan sosialisasi terhadap angkutan desa yang mengangkut anak sekolah di atas atap mobil, Satlantas Polres Muara Enim melakukan tindakan tegas terhadap sopir Angdes yang melanggar aturan tersebut. Ada 3 angkutan desa yang diamankan karena kedapatan membiarkan anak-anak sekolah menumpang di atas atap mobil di kawasan Jalan Sudirman, Muara Enim. Tindakan ini dilakukan guna efek jera bagi anak sekolah dan sopir Angdes yang melakukan hal serupa. Kedepannya kita akan kerjasama terus dengan pihak sekolah supaya program ini berjalan kemudian hilang, kemudian dihidupkan baru ini. Makanya bus sekolah itu kita akan koordinasi dengan Pemda supaya itu bisa diaktifkan kembali agar keberadaannya bermanfaat untuk masyarakat, terutama anak-anak sekolah yang berangkat pagi maupun pulang sekolah pada siang hari seperti itu. Setelah mendapatkan pembinaan di Polres Muara Enim, anak-anak sekolah yang masih SMP ini diantarkan pulang dengan menggunakan mobil patwal lantas dan mobil truk Dalmas menuju rumah mereka masing-masing. Untuk mencegah dan menertibkan angkutan desa yang masih mengangkut penumpang di atas atap mobil, Satlantas Polres Muara Enim akan melakukan patroli setiap hari, terutama saat jam masuk sekolah dan pulang sekolah. Dari Muara Enim, Edwin Syasatria, iNews melaporkan. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda melakukan sidak penyebab banjir di Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gandus. Dari sidak ini ditemukan sejumlah drainase tak mampu menampung debit air yang tinggi. Kondisi cuaca yang terbilang ekstrim mengakibatkan banyaknya kawasan di Kota Palembang terendam banjir. Salah satunya di Kelurahan Karangjaya dan Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gandus. Banjir di 2 kawasan telah merendam puluhan rumah warga. Untuk mengetahui penyebab terjadinya banjir ini, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda melakukan sidak. Dari hasil sidak di Kelurahan Karangjaya, kawasan ini merupakan cekungan tempat bermuaranya air yang berasal dari dataran yang lebih tinggi dan tak adanya saluran tempat pembuangan air yang mengakibatkan penumpukan air. Sedangkan di Kelurahan Karanganyar,
Terlihat minimnya saluran air sehingga daya tampung drainase tak sebanding dengan derasnya debit aliran air. Nah, jadi cekungan. Jadi semua air mengalir memenuhi rumahnya. Oleh karena itu tadi kita mencarikan solusi yang terbaik. Apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya karena di belakang rumahnya ada semacam kawasan yang memang cukup lebar, sekitar 4 meter. 2019 pernah kita usulkan untuk menjadi kolam retensi. Paling itu yang bisa kita lakukan karena semuanya sudah mengelilingi pemukiman, jadi sudah ada ruko, sudah ada rumah, jadi tidak mungkin lagi kita bisa melakukan perbaikan kecuali menyiapkan tempat kolam retensi di belakang. Untuk meminimalisir luapan banjir, Pemkot Palembang mengupayakan penambahan kolam retensi mendekati lokasi titik banjir. Warga juga diminta untuk tetap menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing untuk mencegah terjadinya penumpukan sampah penyebab banjir. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, selain daging, harga kebutuhan pokok masyarakat lainnya seperti bawang merah juga mengalami kenaikan saat Ramadan. Kenaikan harga bawang ini dikeluhkan para ibu rumah tangga. Memasuki hari kelima Ramadan, sejumlah kebutuhan pokok masyarakat di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Banyuasin terus mengalami kenaikan. Tak terkecuali bawang merah yang kini mengalami kenaikan cukup tinggi, mencapai Rp10.000 per kilogram. Dalam kondisi normal, bawang merah dijual dengan harga Rp30.000 per kilogram, namun kini dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga bawang ini dikeluhkan para ibu rumah tangga. Mereka mengaku sangat terbebani dengan kenaikan harga bawang merah saat Ramadan. Bawang, cabai, naik semua bahan-bahan. Para pedagang mengaku kenaikan harga bawang merah saat ini berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Bawang merah ini, ya mungkin karena mau lebaran ini ya, mau puasa, jadi melonjak agak naik kan. Maksudnya sama bawang merah bawang putih. Ya biasa lah yang mau lebaran kan. Warga dan pedagang berharap pemerintah mampu menekan kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat dengan menggelar operasi pasar murah. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Gurihnya mie celor takjil spesial khas Palembang. Saksikan beritanya sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Polsek Seberang Ulus 1 Palembang menggagalkan aksi tawuran antar remaja. Petugas mengamankan puluhan remaja yang membekali diri dengan senjata tajam. Kepolisian sektor Seberang Ulus 1 Palembang menangkap puluhan remaja dan pelajar di Jalan KH Wahid Hashim, Kecamatan Seberang Ulus 1 Palembang, Selasa subuh. Mereka ditangkap polisi yang sedang melakukan patroli rutin yang ditingkatkan selama bulan Ramadan. Puluhan remaja ini ditangkap saat hendak menyerang warga. Dari tangan para remaja dan pelajar ini, polisi menyita barang bukti puluhan senjata tajam berbagai jenis. Kapolres Tabes Palembang, Kombes Muhammad Ngajib, menyatakan 6 dari puluhan remaja ini akan diberi tindakan tegas terukur dengan cara ditahan di sel tahanan karena membawa senjata tajam untuk memberikan efek jerah. Tak hanya mengamankan para remaja yang hendak berkelahi, polisi juga mengamankan beberapa remaja yang tengah pesta miras di bulan puasa. Jadi pada saat mereka persiapan, mereka berkumpul, kita lakukan tindakan untuk membubarkan, menggeledah dan membubarkan. Nah, kemudian pada saat penggeledahan inilah kita dapatkan ada 20 senjata tajam. Dan dari 20 ini kita bisa menginventarisir lagi, yaitu ada 6 yang bisa kita lakukan proses hukum, yang diantaranya juga ada anak yang di bawah umur. Remaja dan pelajar yang tertangkap ini akan didata pihak kepolisian, sedangkan pelaku yang membawa senjata tajam akan ditindak sesuai undang-undang yang berlaku. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan.
Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Musirawas Utara ditangkap polisi menyimpan narkoba jenis sabu di dalam bra. Polisi juga mengamankan senjata tajam yang didapat dari tangan tersangka di TKP. Kasihan Nida ini nak kak, demi Allah dia suruh aku masuk sini kak, demi Allah ini nak kak. Apa tuh? Buka sini. Seorang ibu rumah tangga berinisial DR berhasil ditangkap petugas reskrim kepolisian narkoba Polres Musirawas Utara. Tersangka DR ditangkap saat berada di jalan lintas Sumatera, tepatnya Desa Rantau Jaya, Kecamatan Karangjaya, Musirawas Utara. Polisi mulai mencurigai banyaknya laporan warga tentang peredaran narkoba di Desa Rantau Jaya, Karangjaya, hingga terus dilakukan penyelidikan dan penyamaran. Hasilnya pelaku DR berhasil ditangkap di mana saat penangkapan berlangsung, DR menyimpan barang haram tersebut di dalam bra dengan berat barang 0,63 gram. Tidak hanya mengamankan barang bukti narkoba, polisi juga mendapatkan senjata tajam yang di bawah pelaku DR. Lah, berapa lama kau jualan sabu? Baru rencana kemarin. Rencana nak jual sabu, ngapa nak jual sabu? Ini apa namanya, udah ada duit. Nggak ada duit? Iya. Kebutuhan? Untuk kebutuhan. Ngapa kau sampai bawa pisau di pinggang? Aku lagi ribet sama cowok, dia sayang sama pisau itu, aku bawa ke linggau. Jadi kau bawa pisau dia? Bawa. Dalam pemeriksaan, BAP tersangka mengatakan penjualan sabu yang dilakukannya baru pertama kali dilakukan. Selain faktor keluarga, faktor ekonomi menjadi hal penting dalam profesi DR saat ini. Wilayah operasi penjualan narkoba dilakukan DR di Lubuk Linggau, tepatnya di kawasan Patok Besi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini terancam pasal 114 ayat 1, subsidiar 113 ayat 1 dengan ancaman kurungan 20 tahun penjara. Menurut keterangan tersangka baru 1 kali ini membeli narkoba dan tersangka barang bukti tersebut rencana akan diedarkan di Lubuk Linggau, tepatnya di Patok Besi. Dari Musirawas Utara, Aprian Syakarim, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kota Palembang selalu menawarkan kuliner lezat dan menyehatkan. Salah satu menu andalan warga Bumi Sriwijaya ini adalah mie celor dengan andalan kuah yang menyegarkan dan tentunya menyehatkan. Menu yang satu ini cocok sebagai panganan berbuka puasa. Berkunjung ke kota Palembang tak lengkap rasanya jika Anda tak menikmati kuliner khas Palembang, yakni mie celor. Mie celor adalah mie rebus yang memiliki kuah kental perpaduan antara udang, santan, dan telur. Mie-nya berukuran agak besar dan lurus seperti spaghetti dan disajikan bersama serpihan daging udang, potongan telur rebus, dan bawang goreng. Rasanya yang sedikit asin dan gurih, aduhai rasanya langsung menyergap di suapan pertama, serta aroma udang dan telur begitu terasa saat Anda berbuka puasa di bulan Ramadan. Ternyata untuk proses pembuatannya cukup mudah. Langkah pertama, siapkan bahan mie, udang kupas, toge, telur rebus, batang kucai, dan 1 sendok teh air jeruk limau. Kemudian untuk bahan kuahnya, siapkan tepung terigu yang diencerkan, kaldu udang, santan, gula pasir, merica, garam, cabai, bawang merah, dan bawang putih. Selanjutnya menumis cabai, bawang merah, dan bawang putih hasil dari blender sebelumnya. Kemudian ditambahkan santan dan kaldu udang dan aduk hingga rata secara berulang-ulang. Sementara di tungku lainnya, mie dimasukkan ke dalam air rebusan udang segar dan dicelup berulang-ulang. Kemudian dimasukkan ke dalam mangkok. Setelah mie dan kuah bercampur, dapat menambah kelezatan dengan meletakkan topping bawang goreng, telur rebus, irisan batang kucai, dan juga sambalnya. Selain mengenyangkan, mie celor memiliki kuah yang menyegarkan. Di bulan suci Ramadan, setidaknya 50 porsi ludes terjual, sementara harga cukup terjangkau hanya Rp15.000 saja. Banyak penggemarnya, karena ini mengenyangkan, bisa pengganti nasi. Jadi kalau mau order di bulan puasa, biasanya kami menyiapkan menunya dari siang, dan pengirimannya melalui kurir ke rumah-rumah konsumen yang sudah memesan sebelumnya. Untuk mie celornya enak, santannya juga gurih, ada topping udang, ada juga telurnya, daun bawang, sama tomat. Jadi perpaduan yang pas.
Bagaimana pemirsa? Anda ingin mencoba menu yang satu ini untuk berbuka puasa? Bisa datang ke kedainya Jalan AKBP Haji Umar Palembang atau mungkin bisa membuatnya sendiri di rumah ya. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Mita Andani, sampai jumpa.